warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnaini dan saya Anissa Auradila di Rubik Ruang Bincang Asik. Oke, pada hari yang panas ini dan kemudian tadi juga ada insiden ya di studio kita. Makanya hari yang panas tapi nggak mengalahkan semangat kita. Oh tidak dong, semakin panas semakin membara dong. Hari ini kita mau mengundang sesuatu yang lebih kayak siapa sih? Gimana gitu? Oh sebelumnya nanya sama Kak Aura. Kak Aura tahu nggak sih? Kak Aura tahu nggak sih persamaan Kak Aura sama lukisan? Nggak tahu, apa tuh? Sama-sama indah dipandang. Oke, udah cukup. Geli kok untuk Kak Aura. Gimana sih perasaan Kak Aura hari ini? Bahagia? Bahagia dan tentunya semangat sekali ya, karena juga panas gitu. Jadi kita tuh semakin membara gitu. Apalagi ada api ya, tetap semangat ya. Nggak bisa memadamkan dong. Semoga yang nonton, yang sehat harus semakin sehat, yang sakit harus sembuh penyakitnya. Oke, pada hari ini kita akan ngomong tentang lukisan. Kak Aura tau nggak bedanya lukisan sama gambar? Kalau gambar itu ya mungkin tinggal diambil gitu ya. Tapi kalau lukisan itu kan harus dilukis lagi kayak gitu. Gambar nggak sih? Pernah lah. Jadi kalau misalnya gambar tuh kayak sketsa ya Kak ya. Kalau misalnya lukisan tuh kayak sketsa juga ya, cuman pakai kuas kali ya. Ya mungkin kita juga nggak tahu karena kita nggak ahlinya nggak sih. Ya, kalau gitu kita langsung panggil ahlinya nggak sih? Boleh, langsung kita panggil aja. Bersama kita hari ini ada Bapak Rusli Junaid. Oke, di tengah-tengah kita udah berhadir seorang pelukis Aceh, pelukis Kota Langsa. Dia adalah Pak Rusli Junaid. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana perasaan Bapak hari ini di antara dua bidadari? Ya, sangat menyenangkan. Apalagi yang mendampingi oleh bidadari. Walaupun kita memang agak sedikit ada berlari-lari dan sebagainya. Iya. Ya kan? Sedikit informasi juga karena biasanya kita di studio kita ya. Iya, kali ini kita agak berbeda. Dan juga mungkin ya walaupun agak cerah dan sebagainya, agak panas sedikit, tapi tetap kita semangat. Tetap semangat. Sebelumnya nih Pak, ini enaknya kami manggil Pak Rusli apa Pak Junaid nih biar lebih akrab gitu kan Pak? Iya, sebenarnya begini. Kalau biasanya orang Aceh itu nama bapak sebenarnya namanya Rusli. Oh, Rusli. Tapi nama Junaidnya itu ditambah karena orang tua bapak itu M Junaid. Kita digabunglah Rusli Junaid. Tapi saya lebih nyaman panggilnya Junaid, Bang Junaid. Karena kalau ini kan banyak dari nama-nama orang kita di Aceh ini kan dari nama orang Arab. Oh iya Pak. Tapi ada juga kalau di Amerika Janet. Oh Janet. Oke, berarti kita panggilnya Pak Rusli. Pak Rusli. Iya. Rusli. Pak Rusli, untuk sekarang ini kesibukannya apa? Sebenarnya kesibukan Bapak pada saat ini menjadi sebagai seorang pengajar atau guru PNS. Tugas tetapnya di MAN 1 Langsa. Oh iya. Dengan bidang yang dipercayakan kepada Bapak untuk mengajar bidangnya pelajaran seni budaya. Sesuai dengan basic Bapak juga seni. Tapi ngomong-ngomong tentang seni kan Bapak memang udah dasarnya pelukisan dari kecil. Jadi dibawa pas ngajar juga semuanya perihal seni. Udah ngajar di mana aja yang Bapak bawa seni Bapak? Ya, sebenarnya
Bapak mengkaji dulu sejak dari kecil. Oh, dari kecil. Karena dulu masa dengan orang tua, karena dulu Bapak dengan orang tua yang laki udah almarhum. Oh, udah almarhum. Kami berdua ada laki, dua-dua laki, yang Bapak yang paling kecil. Nah, kemudian pada saat-saat dulu di sekolah SD dulu, mungkin tidak secanggih dengan hari ini. Ada pernah ikut perlombaan di tingkat SD dan SMP. Kemudian di SMP menjadi sebagai entah kenapa menjadi juara 1. Wah, hebat. Kabupaten. Di Kota Langsa. Di Sigli pada saat itu memang Bapak masih kecil, di lahirnya di Bapak kelahiran di Sigli, Sigli. Berarti dari sejak lahir itu sudah ada jiwa lukis. Jiwa lukisnya memang dari kecil. Kemudian yang gambar tersebut juga diperlomba lagi ke tahun yang selanjutnya, sampai ke provinsi. Tapi di provinsi jatuh Bapak, kalah dengan bidadari juga, kalah dengan perempuan. Emang perempuan selalu menang sih. Jadi yang juara satunya anak perempuan. Kalau nggak salah masih ingat dari Matang Lempang 2. Dan apapun itu yang terjadi ke depannya Bapak tetap melukis ya? Melukis. Jadi Bapak menjadi juara 2. Ya. Dan akhirnya kemudian pindah kemari karena memang Umi juga udah di Langsa semuanya. Pindah sekolah di STM Langsa. Kemudian juga pindah lagi ke sekolahnya ke SMA. Dan akhirnya dibawa ke Jogja. Berarti nggak berhenti ya perjalanannya Kak Aura ya? Iya. Dari SD melukis, SMP ikut lomba melukis, sudah ada jual lukisnya, SMA, habis itu sekarang melanjutkan kuliah untuk bidang melukis juga. Bahkan udah jadi seniman nih. Iya, biar jadi ahlinya. Iya. Kuliah di bidang itu juga. Gimana sih Bapak kuliah di bidang melukis? Apa sih? Iya, itulah di awalnya kan mulai masuk di sekolah di ISI, Institut Seni Indonesia Jogja. Salah satu juga sekolah seni yang pertama di Indonesia. Sekolah seni yang pertama di Yogyakarta ya Pak ya? Kebetulan Bapak ya alhamdulillah diterima. Dulu memang tidak sama dengan hari ini. Iya. Kalau dulu memang kita harus tes di tempat. Kalau sekarang kan di mana aja bisa. Iya, kan? iya. Nah, jadi Bapak langsung ke sana tes dan diterima. Kemudian ya juga menyesuaikan dengan mereka, karena mereka juga di sana itu memang dari sejak di tingkat SMP-nya ini sudah ada sekolah ini, SMA sudah ada sekolah seni. Ya maklum kita memang ketinggalan. Iya, iya. Tapi iya, walaupun terketinggalan tapi nggak menutup kemungkinan bahkan Bapak sekarang udah menjadi seniman Aceh. Iya. Gimana sih yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa menjadi seniman Aceh? Apa pas di kuliah di Yogyakarta itu Bapak di situ baru mulai menjadi seniman? Iya, itulah pada saat menyesuaikan sedang kuliah dan sebagainya juga mungkin juga dengan doa-doa orang tua, dengan doa-doa kawan-kawan sering mendapat penghargaan karya terbaik. Dan juga udah mulai juga dengan dosen-dosennya mulai tahu dia ini seniman. bahwa artinya kita bisa menyesuaikan dengan mereka-mereka. Iya, benar. Dan jadi kesimpulan yang terakhir sampai menjelang mau selesai kuliah, pengalamannya yang paling terakhir ada ikut Peksiminas. Peksiminas Apa itu Pak? Kebudayaan
mahasiswa nasional. Nasional ya, pekan nasional. kebudayaan nasional itu ada apa aja Pak? Ya pameran seni lukis yang memang kompetisi nasional. Seni lukis. Seni lukis ini seni rupa ya Pak ya? Seni rupa. Seni rupa. Jadi di antara ini juga mewakili dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak terpilih. Dan kemudian juga ada juga kawan satu lagi di Banda Aceh juga sekarang. Kami berdua memang tua Bapak setahun dan kami bisa bersaing di tingkat nasional. Kemudian pada saat mungkin selesai kuliah, pada saat memang orang tuanya juga memang menganjurkan harus pulang. Sampai kemari ya kayak seni di daerah kita ini mungkin pada saat itu memang masih sangat kurang. Kalau untuk menjadi sebagai menjadi finansial dalam berkarya itu memang tidak bisa. Iya. Maka akhirnya Bapak juga dipanggil untuk mengajar di Unsiah selama ada 1,5 tahun. Kemudian juga kesimpulan singkat cerita pulang kemari adalah dibuka tes untuk menjadi PNS. Oh, CPNS ya Pak. Jadi pada saat Bapak mau mendaftar, ada diminta tenaga yang seperti Bapak ini 4 orang. Luluslah Bapak menjadi CPNS saat itu ya? Iya, karena orang lain nggak ada. Ya mungkin bukan pandai, memang nggak ada orang. Akhirnya Bapak jadilah diterima. Tapi luar biasa sih Pak, menjadi seniman dan menjadi seorang guru. Tapi Bapak selagi menjadi seorang guru tetap menerapkan seni Bapak di dalam mahasiswa dan siswa yang Bapak ajarkan ya. Iya. Jadi semakin penasaran dari seni-seni dan lukis yang udah Bapak buat selama ini. Udah berapa banyak sih karya-karya yang udah Bapak buat? Kalau hasil karyanya mungkin Bapak pun tidak ingat lagi, sudah sangat banyak. Udah sangat banyak, tak terhitung. Tapi yang baru-baru ini mungkin di Kota Langsa ini ya kayak cerita ini makanya mendengar dan Bapak juga sering bukan tampil tapi sering menjadi dipanggil juri. Iya. Jadi bagi Museum Kota Langsa meminta lukisan Bapak untuk menjadi di koleksi museumnya. Oh, berarti di Museum Kota Langsa ada lukisan Bapak? Ada lukisan, luar biasa. Memang gedung tersebut, gedung Balai Juang. Balai Juang. Nah, jadi ada itu lukisan Bapak dan memang mereka minta untuk dikoleksi. Jadi juga ada memang diberikan jerih payahnya sedikit, tapi kan tidak sama dengan di karya di kota besar. Iya, di luar Aceh gitu ya Pak. Berarti sebelum itu udah sering ya lukisan Bapak dipamerkan, bahkan mungkin ada pameran seni Pak? Ada. Oh ada, berarti udah sering di event-event lukisan Bapak itu sudah sering terselenggarakan ya Pak ya? Iya, maksudnya Bapak sebelum pulang kemari sudah berkiprah di tingkat dalam pameran nasional. Oh, berarti udah jadi sering dipajang gitu ya Pak? Yang paling terakhir memang di tempat kita di Aceh. Pernah di Aceh di Melabuh Piasa Raya. Melabuh. Itu yang paling berkesan? Ya, dan juga Taman Budaya Banda Aceh. Tapi di Banda Aceh memang pasti banyak kayak gitu ya? Berbeda sama di Langsa. Kok di Langsa mungkin lebih kurang minatnya, tapi kok di Banda Aceh itu bisa menjadi... Sudah mulai, mereka sudah mulai. Ya maklum karena memang di Banda Aceh ini kan sebagai kota yang pusat bersejarah Aceh. Iya. Jadi semuanya, kalau katakanlah mahasiswanya bermacam-macam daerah sudah ada. Jadi apalagi kalau memang dengan di daerah orang-orang Aceh Tengah
itu memang banyak yang memang mereka ini dari alamnya sudah mendukung menjadi sebagai seni. Oh iya iya. Jadi berkumpul semuanya. Nah, akhirnya di Banda Aceh memang memang wajar, kota yang memang udah bersejarah, dan memang pada hari ini dalam sebuah karya-karya seni itu memang sudah mulai naik ya? Bangkit lagi gitu. Tapi gimana kalau menurut Bapak sama para pemuda milenial sekarang, apakah lukisan udah di pinggiran mata, sudah diabaikan? Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai para milenial sekarang? Kalau menurut Bapak, karena memang pengalaman dari awal Bapak menjadi sebagai pegawai ataupun seniman di Sigi ini, tapi pada hari ini memang sudah mulai meningkat. Sudah meningkat. Artinya dengan peminat dan dengan katakanlah seperti memang mahasiswa dan sebagainya, tidak perlu disampaikan, diberi semangat oleh orang lain. Ini sudah mulai dia. Sudah mulai naik. Udah mulai bangkit gitu ya. Pun sekarang lagi canggih-canggihnya, lukisan harus tetap ada, peninggalan kita tuh harus tetap dilestarikan. Makanya ada juga anak-anak muda juga bergabung dengan Bapak. Ada juga yang buat pameran dan sebagainya dengan Bapak juga. Malah ada yang memang ada satu yang anak muda yang kagum juga dengan sekarang Pak. Dia namanya Ahmad Silvan. Itu Aceh Pak? Aceh di bilang saya. Itu memang sangat dekat dengan kita. Dia ingin mengikuti jejak Bapak menjadi seniman Aceh. Dia ini memang merangkul, mau ini juga termasuk dengan Bapak, ada yang kita buat pameran Rentak Melayu 2 itu. Rentak Melayu 2 ya. Pameran itu juga bersama dengan Bapak dan kawan-kawannya, termasuk dengan Ahmad Silvan itu. Ternyata memang banyak pengunjungnya. Berarti Bapak suka ya merangkul mereka yang ingin mengikuti jejak Bapak. Berhasil juga gitu merangkulnya. Orang ini juga bisa sama Bapak. Jadi kan kayak seni itu nggak tenggelam gitu ya. Benar sekali. Berarti ada perbedaan lah ya antara seni rupa pada zaman dulu di Kota Wangsa sama zaman sekarang. Iya, memang ada peningkatannya, dan mereka sudah tahu bahwa mana yang karya seni yang seperti kita bicarakan tadi, yang menjadi dinikmati, yang memang yang menjadi karya seni, kan ada 2 kategori dia. Makanya kan kalau kita jelaskan, ada yang namanya fine art. Fine art itu artinya seni murni. Seni murni. Kemudian seni murni dan applied art. Applied art itu seni terapan. Seni terapan. Kalau seni murni itu kayak lukisan dan memang bahasa pribadi, bahasa batin kita. Oh iya. Berarti apa yang kita rasakan gitu ya Pak? Iya benar, karena Is juga pernah dengar kan, katanya kalau kita melukis itu, kita menceritakan kehidupan kita di situ. Iya. Benar itu Pak. Maka bagi para yang menciptakan sebuah karya yang demikian, dia tidak berpikir masalah finansial. Kadangkala banyak orang yang menyukai, bisa jadi viral. Iya. Bisa jadi dia menjadi mahal. Hobi itulah yang menghasilkan, itu luar biasa. Hobi yang menghasilkan. Gimana sih kalau misalnya pendapat Bapak, jika kita melukis yang kan ada tuh lukisan yang abstrak yang asal lempar cat. Nah itu Ius bingung apa sih makna dari itu, Kak Aura pernah lihat gak sih? Iya. Lukisan yang hancur-hancuran tapi yang itu dia tuh nggak ada miliaran. Ya, dan kenapa tuh bisa mahal gitu Pak? Ya. Itu maksudnya tuh gimana sih Pak? Gambarinnya kok bisa orang lihatnya di sisi itu? Ini ada hubungannya yang Bapak sampaikan tadi dengan fan art. Seni murni. Jadi dalam seni lukisnya ini mempunyai aliran-aliran. Ada aliran misalnya dari, kalau kita mau ini dari
realis sampai pop art. Apa itu Pak? Aliran seni rupa kayak jenis-jenisnya ada yang seperti ini, seperti itu. Makanya seni murni itu banyak jenisnya Pak ya. Jadi kalau ditinjau ada lagi realis, ekspresionis, impresionis, surrealis, ya kan? Banyak sekali. Jadi kalau Kayaknya memang harus belajar kita lagi di luar sama Bapak. makanya kalau ditinjau ini ada sebuah kasus seorang pelukis dari Aceh, dan itu semacam orang tua kita juga di Jogja. Istri beliau itu dosen Bapak. Bapak itu orang Aceh, Bapak suaminya ibu itu yang dosen Bapak. Dia namanya Dian Sahar, orang-orang Aceh Malabo, ya kan? Kenapa dia Pak? Dia melukis abstrak. Dia melukis abstrak. Di Indonesia bagus karya dia, tapi tidak ada yang menyukai. Nggak diakui di Indonesia. Bukan nggak diakui, tidak suka. Tidak ada peminatnya yang tuh nggak ada mengkoleksi. gitu ya Pak? Jadi Kemudian pada saat ada pameran kias itu kebudayaan Amerika Serikat di luar negeri. di luar negeri. Bapak itu penghargaan karya terbaik. Wah, tidak Kadang Indonesia ini tidak diminati di negara sendiri, tapi bisa diapresiasi di negara. Itu luar biasa loh. Begitu pulang, Go internasional. Bapak itu masyarakat dan memang khususnya dengan wartawan dan sebagainya Langsung minta foto. bertanya, Bapak, kenapa Bapak kalau di Indonesia ini nggak ada yang suka dengan lukisan Bapak? Kenapa di Amerika kok bisa dikoleksi dan dibeli mahal lagi? Ada apa Pak? Kenapa Bapak yang di Indonesia ini dilihat pun enggak? Ada hati yang saya curahkan di situ. Dia senyum dia. Dia nanya, kamu ini sebenarnya agama apa? Islam. Islam itu kalau sebenarnya udah diajari sejak kecil ilmu abstrak. Ilmu abstrak. Abstrak. Apa? Ilmu apa tuh? Di mana Tuhan? Ada. Ilmu Ya tauhid ya? di mana? Iya, Nggak nampak, tapi ada di mana-mana. Iya, Ya, iya, itulah iya. abstrak. Maka Bapak menyampaikan lewat goresannya ini, di situ ada sebuah air kecil. Kayak kaligrafi ya. Ya. Berarti kalau lukisan itu bukan gambar aja ya Kak Aura, ada kaligrafi juga. Ada penggabungan dengan warna-warna dan sebagainya menjadi sebagai simbolis. Iya, bahkan ada yang bilang kan Kak Aura, Pak, kalau misalnya kita melukis oleh seorang seniman ini banyak menghayal. Bener nggak sih? Bapak banyak menghayal berarti ya? Ya, menghayal artinya Menghayal hal-hal yang ingin dilukis. memang itu memang lumrah, tidak mesti dengan seorang pelukis. Tapi saya juga sering menghayal. Semua yang namanya dengan berkarya seni itu memang Berawal dari khayalan, Khayalan. ide. Kadang pun lagi khayal pun keluar ide, Pak ya? Bapak baru-baru ini mungkin ya maksudnya di lingkungan kita kan dia tidak tahu bahwa jiwa kita Iya. nonton bola Piala Dunia. Ya, yang menang Piala Dunia ini kan Argentina. Bintangnya Messi. Jadi Bapak penggemar Messi. menjadi inspirasi. Bapak terinspirasi dari Messi. Ya. Oke. Kemudian Bapak melukis wajah dia yang sedang berlari, ya. Wis. Ada mau nggak? Ada tapi ada fotonya. Sedang Nanti kita lihat. berlari, tetapi dia berlarinya di atas awan. Berlari di atas awan. Artinya Main dia bola hari di atas ini awan. dia kan menjadi sebagai juara dunia. Iya, bintangnya gitu. Bintangnya di atas awan. Ya kalau di atas awan apa lagi itu? Nggak ada lagi kan? Nggak ada langit Pak. Lagi kan awan juga, Iya. kan? Pak, itulah makna kalau ngelukis loh, Laura. Kita kalau ngelukis tuh kayak di atas awan. Kadang tuh lukisan tuh menyampaikan suatu informasi. Bapak cuma lukis Messi di atas awan, itu artinya dia pemenang. Iya, dia Maknanya. bintangnya gitu ya. Yes, baru paham. Oke lah. Nah, kemudian di kaki-kaki dia itu memang bola karena dalam dunia bola dia paling banyak masuk ke gawang. Top skor gitu ya Pak. Nah, jadi
ini yang masuk Bapak, dan Bapak lukis. Ada Bapak tayangkan ke Facebook dan sebagainya. Ada juga banyak yang, dan malah para pelukis terkenal juga like. Berarti Bapak melukis apa yang Bapak rasakan sendiri ya? Ya, hari ini Bapak memang berdasarkan melukis dengan aliran realistis dan penggabungan juga dengan surrealisme. Ya, inilah mungkin yang menjadi yang hari ini sambil mengajar berkarya. Iya. Biasa sih sambil ngajar juga Sambil berkarya gitu. Yang jadi muridnya mahasiswanya Bapak pasti, yang apalagi yang suka seni langsung pasti dekatin Bapak gimana kita belajar seni. Bahkan sampai sekarang masih ada ya Pak ya? Ada. Masih ada yang jadi pengikut Bapak. Dengan umur Bapak sekarang berapa Pak? Umur Bapak sekarang ya ini kan 59. Wah, udah 59 tapi Jiwa masih sanggup semangatnya memang bersinar seniman itu gitu. berbeda Kak Aura. Aduh, jadi gimana Kak Aura? Masih ada pertanyaan? Iya, kalau dari aku sendiri sih kayak udah mencakup ya semuanya kayak gitu, kayak pelajarannya banyak sekali sih. Yang mau masih mau nanya, nanti kita nanya di kolom komentar ya. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang masih mau nanya-nanya sama Bapak, bisa tuh hubungi Bapak secara langsung, karena Bapak ini masih ada jiwa semangatnya dan mau ngerangkul orang yang ikut jejaknya. Oke. Udah cukup sampai sini aja ya Pak ya, karena pun waktu udah sore, bentar lagi juga ada muasar. Iya. Dan saya Isna ini. Dan saya Anissa Auradila. Sampai jumpa di season berikutnya di Rubik Ruang Bincang Asik.